sifat Allah, zat Allah dan perbuatan Allah itu tidak mungkin ya dengan yang lain. Jadi apapun sifat Allah itu tidak dibarengi oleh yang lain, atau apapun kehendak Allah itu tidak dilakukan dengan yang lain. Nah, jadi apapun yang ada pada diri Allah, baik zatnya, sifatnya, apapun kehendaknya, perbuatannya, itu hanya Allah saja. Nah, ini kebalikan dengan makhluk. Jadi kalau makhluk tidak demikian ya. Jadi apa yang dilakukan oleh seseorang, nah itu mesti atas bantuan yang lain ya, atau atas dorongan yang lain ya. Nah kalau Allah tidak demikian, jadi Allah itu sendirian ya. Sifatnya, zatnya, juga kehendaknya. Wa yastahil ta'ala alaihi al-ajzu, dan mustahil bagi Allah itu memiliki sifat lemah atau tidak berdaya. Nah, ini beda dengan makhluk. Kalau makhluk siapapun itu, ya betapapun kuatnya, berkuasanya seseorang, pasti dia memiliki kelemahan, pasti dia memiliki ketidakberdayaan. Nah, kalau Allah tidak demikian, jadi tidak ada atau mustahil bagi Allah itu memiliki sifat ketidakberdayaan atau al-ajzu. Wa wujudu syai'in minal alami bi ghairi iradatihi ta'ala, dan mustahil keberadaan segala sesuatu di alam semesta ini tanpa kehendaknya. Jadi apapun yang ada di alam, apakah alam semesta, makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, apapun yang terjadi pada semua makhluknya, termasuk apapun yang terjadi pada diri kita masing-masing, mustahil semuanya terjadi tanpa kehendak Allah. Jadi artinya bahwa mustahil ya, tidak mungkin apapun yang terjadi di alam semesta ini, apapun yang terjadi pada diri seseorang, pada diri suatu masyarakat, suatu bangsa, suatu negara, tanpa kehendak Allah, mustahil. Wal jahlu bi syai'in minal ma'lumati, dan mustahil Allah itu memiliki sifat al-jahlu, bodoh, tidak tahu apa-apa terhadap apa yang mungkin diketahui oleh manusia. Jadi kalau manusia saja bisa mengetahui, maka jelas Allah lebih mengetahui, Allah Maha tahu. Maka mustahil pada diri Allah itu ada sifat jahil, al-jahlu, tidak tahu atau bodoh, meskipun hal yang kecil, meskipun hal yang amat rahasia, Allah pasti tahu. Allah tidak mungkin jahil, Allah tidak mungkin tidak tahu. Nah ini beda dengan manusia. Kalau pada manusia, sehebat apapun seseorang ya, mesti tetap dalam dirinya itu ada sifat al-jahlu, ada sifat bodoh, ada sifat tidak tahu. Wal mautu was-samamu wal ama wal hukmu, demikian pula Allah tidak akan pernah mengalami kematian. Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah tidak bisu. Nah, jelas ya.
Jadi apa yang sifat-sifat yang mungkin ada pada diri manusia, sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan manusia, atau sifat-sifat negatif yang ada pada diri manusia, itu mustahil ada pada Allah. Au wujudu harfin au sautin fi kalamihil qadimi. Juga hal yang mustahil, bahwa ketika Allah berfirman, ketika Allah itu memberikan petunjuknya kepada manusia, Allah memberikan hidayahnya, Allah menyampaikan syariatnya, itu dengan huruf, dengan suara, sebagaimana yang dimiliki, dilakukan oleh manusia atau oleh makhluknya yang lain. Jadi artinya bahwa kita meyakini ada kalamullah, ada perkataan Allah, ada firman Allah. Namun kalamullah, firman Allah itu tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Tapi ada itu, ya. Wa yajuzu fi haqqihi azza wa jalla fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Nah, di samping hal yang wajib diyakini, yang wajib ada pada diri Allah, dan juga yang mustahil ada pada diri Allah, juga ada sifat jaiz yang ada pada diri Allah. Mungkin Allah melakukan sesuatu kepada suatu kaum, pada diri seseorang, atau mungkin juga Allah tidak melakukan sesuatu kepada suatu kaum, suatu bangsa, atau pada diri seseorang. Jadi artinya di samping sifat yang wajib ada pada diri Allah, sifat yang mustahil pada diri Allah, juga ada sifat yang mungkin ada pada diri Allah. Nah, itulah makanya bagian dari akidah kita adalah bahwa manusia itu wajib berikhtiar, wajib berusaha. Apakah itu menyangkut rezeki, menyangkut jodoh, dan sebagainya. Nah, karena di sini ya ada sifat jaiz Allah, ya, sifat jaiz Allah. Nah, sifat jaiz Allah ini tergantung pada ikhtiar manusia, ya, sesuai dengan ayat bahwa Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. La yughayyirullahu biqaumin innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu. Nah, di sini ya, ayat ini bisa dijadikan dasar dalil tentang sifat jaiz Allah, ya. Jadi apakah seseorang, apakah suatu bangsa, apakah suatu masyarakat, ya, itu akan maju atau mundur. Nah, itu meskipun semuanya kehendak Allah, semuanya iradah Allah, tapi tetap Allah, ya, bisa apa itu memberikan kemajuan pada suatu bangsa, atau justru membuat bangsa itu mundur, atau mendiamkan bangsa itu mundur. Nah, ini ya, ini kira-kira ya dalil atau argumentasi yang bisa kita jadikan dasar untuk memahami sifat jaiz Allah.
wa yajibu lahu ta'ala ijmalan kullu kamalin yaliqu bidzatihi al-aliyati wa yastahilu alaihi jami'un naqaisi. Nah juga yang wajib ada pada diri Allah adalah ya bahwa secara keseluruhan Allah itu sempurna sesuai dengan zat Allah yang maha agung. Jadi bisa disimpulkan ya dari penjelasan sifat-sifat wajib Allah tadi, maka kemudian disimpulkan bahwa secara keseluruhan ya bahwa Allah itu maha sempurna, bahwa kesempurnaan itu ada pada Allah. Dan sebaliknya mustahil bahwa pada diri Allah itu, pada zat Allah itu ada kekurangan. Jadi bisa disimpulkan ya, secara keseluruhan, secara umum ya, bahwa sifat Allah itu sempurna, maha sempurna. Sementara mustahil sebaliknya bahwa Allah itu memiliki sifat kekurangan. Jadi kalau makhluk itu bisa jadi dia punya kelebihan, punya hal positif, tapi tetap tidak mungkin sempurna. Nah kalau makhluk mungkin juga punya kekurangan. Nah sementara kalau Allah itu jelas wajib bahwa Allah itu maha sempurna. Sementara mustahil Allah itu memiliki kekurangan. Wa dalilu ala dzalika kullihi wujudu hadzal alami ala hadzal syaklil badi'i. Nah, dalil atau argumentasi bahwa Allah itu maha sempurna bisa kita menyimak, bisa kita memikirkan tentang keberadaan alam semesta yang memiliki bentuk, yang memiliki struktur yang begitu luas, yang begitu dalam. Jadi alam semesta ini merupakan bukti kesempurnaan Allah. Karena tidak mungkin alam semesta yang begitu luas, yang begitu indah, yang begitu dalam, yang begitu detail itu tercipta dengan sendirinya atau tidak ada yang menciptakan, apalagi diciptakan oleh manusia sebagai makhluknya. Hadirin yang berbahagia, demikian ya kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah kita lanjutkan untuk bab berikutnya, uraian berikutnya ya, pada waktu yang akan datang. Untuk uraian selanjutnya insya Allah akan dipaparkan ya sifat-sifat wajib yang ada pada diri para rasul dan para nabi
dan juga tentang keberadaan para malaikat. Dan marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita pada sore hari ini betul-betul bisa memberikan manfaat bagi kita, terutama wawasan kita tentang ajaran agama yang insya Allah agama yang sempurna. Dan oleh karena itu kita harus terus mendalami agama yang sempurna ini agar keimanan kita, ketakwaan kita, amal soleh kita terus berkembang, terus bertambah, baik kualitas maupun kuantitasnya. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.